Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tolong subscribe, like, dan komen. Merupakan salah satu dari hak manusia yang paling mendasar. Setiap orang punya kebebasan untuk memilih keyakinannya masing-masing. Ada yang menjadi Kristen diperbolehkan, ada yang menjadi Muslim juga diperbolehkan. Berikut 3 penyanyi Kristen yang memutuskan masuk Islam. Di urutan pertama ada Teresia Ebena Ezeria Pardede, atau yang akrab disapa Tere Pardede. Ezeria memeluk Islam pada tanggal 2 September tahun 2000. Sebelumnya, Ezeria berasal dari keluarga Kristen yang sangat taat, hingga akhirnya dia penasaran dengan siapa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban sejak Ezeria duduk di bangku SMP itu, akhirnya perlahan mulai menemukan titik terang ketika dia duduk di bangku kuliah. Ketika itu, ada temannya yang juga seorang mualaf mengatakan bahwa dalam agama Islam, Yesus bukanlah Tuhan, melainkan Nabi Isa. Dari situ, pelantun awal yang indah itu mulai mencari tahu kebenarannya dengan membedah isi Alkitab dan Al-Quran. Akhirnya, dari ayat-ayat tentang Nabi Isa, Allah izinkan Ezeria mendapatkan kebenaran. Saya waktu itu ketemu surat An-Nisa ayat 157 dan 158, yang merupakan dalil yang menjelaskan dari perspektif Islam bahwasanya Yesus yang nama aslinya adalah Nabi Isa bukanlah orang yang disalibkan. Tapi Allah angkat beliau langsung ke langit sebagai bentuk kasih sayang dan karunia-Nya kepada Nabi Isa. Allah berikan itu kepada Nabi Isa untuk diselamatkan, ujar Ezeria. Setelah membedah Al-Quran lebih dalam lagi, akhirnya penyanyi yang berganti nama menjadi An-Nisa Teresia itu menemukan surat cinta dalam surat An-Nisa. Dan di ayat 171 dari surat An-Nisa itu adalah sebuah surat yang kalau saya bilang itu surat cinta Allah buat saya dan insya Allah buat orang-orang yang mengaku ahli kitab, orang-orang Nasrani, ujar Ezeria. Itu adalah surat yang Allah kasih, direct message buat kita, yang isinya kurang lebih, wahai ahli kitab, janganlah engkau berlebih-lebihan dalam agamamu. Karena sesungguhnya Nabi Isa putra Maryam itu adalah seorang rasul yang diperkuat dengan roh kudus malaikat Jibril. Lanjut Ezeria. Ezeria menjelaskan arti dari surat An-Nisa tersebut, bahwasanya jangan katakan kalau Tuhan itu 3. Itu kayak jelas banget definitif. Allah itu ahad, bukan trinitas. Dari situ Allah berikan. Masya Allah, saya seperti ditarik kayak disedot dari ruang gelap yang hampa menuju cahaya terang. Tutur Ezeria. Dari situ, pencipta lagu Aku Wanita itu seperti merasa mendapatkan cahaya hidayah. Meski diakui Ezeria prosesnya tidak mudah. Saya sempat mengalami gegar kepercayaan karena stres. Jadi selama ini saya mendapatkan informasi yang tidak valid. Itu juga membuat saya kayak protes. Kok bisa sih? Kenapa saya baru tahunya sekarang? Kenapa saya dapatnya di keluarga yang tidak muslim? Ujar Ezeria. Pada saat itu, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam benak Ezeria, sampai akhirnya dia sempat agnostik. Di satu sisi, saya melihat ajaran yang disampaikan dalam kitab suci Al-Quran ini adalah kebenaran, sementara saya menyadari bahwa kitab suci yang saya yakini dahulu punya banyak black hole, karena mulai dari silsilah Yesus aja ada kejanggalan. Terus juga ayat yang satu dengan yang lain ada beberapa yang kontradiktif, ungkap Ezeria. Makanya ketika saya melihat perbandingannya yang sangat berbeda, itu sebenarnya saya di satu sisi sudah mulai melihat secara ilmiah, Al-Quran lebih bisa dipertanggungjawabkan, tambah Ezeria. Ezeria mengatakan, pertemuannya dengan Al-Quran pada saat itu akhirnya mampu menjawab pertanyaannya yang tidak terjawab sejak SMP bahwa Yesus itu Tuhan atau Nabi, dan itu sudah terjawab jelas. Dalam surat Maryam juga disampaikan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah. Jadi sudah sangat eksplanatif sekali Al-Quran ini menjelaskan, pungkas Ezeria. Meski sudah mendapatkan banyak kebenaran, pada saat itu, hati Ezeria belum tergerak untuk memeluk Islam, sampai akhirnya dia diberi kode keras lainnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika saya diizinkan Allah untuk merasakan tidur tapi kayak real gitu tidurnya. Dalam mimpi saya itu, saya merasa dalam sebuah tempat yang sangat sempit, gelap, sesak. Saya mirever itu apakah ini liang lahat ya, liang kubur. Yang jelas waktu itu sangat gelap kondisinya dan subhanallah dari kegelapan itu tiba-tiba muncul cahaya yang makin terang. Makin terang dan cahaya itu bersuara, ujar Ezeria. Saya enggak ingat bahasanya apa,
Tapi yang bisa saya maknakan adalah kayak ada pertanyaan. Pertanyaannya itu, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? La haula wala quwata illa billah. Kadarullah, Allah izinkan saya bangun dalam kondisi basah kuyup keringetan. Saya syok kayak berasa beneran abis mandi, sambung Ezeria. Berkat mimpi tersebut, akhirnya Ezeria mantap memeluk Islam pada tanggal 2 September tahun 2000. Dari situ, saya semakin merasa, oke, kayaknya enggak perlu dipertanyakan lagi, bukti sudah nyata. Ya udah, mau enggak mau, suka enggak suka, harus berserah diri, ucapnya. Alhamdulillah Allah mudahkan saya. Tanggal 2 September tahun 2000, saya diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersyahadat di Masjid Raya Pondok Indah, dibantu oleh teman saya yang waktu itu mensyiarkan dalam bahasa dakwah gaul sehari-hari, Yesus itu Nabi Isa. Dari situ Allah kasih pintu hidayah. Allah izinkan saya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan alhamdulillah saya saat itu sudah secara definitif bisa disebut seorang wanita muslim, Imbuh Teresia Ebena Ezeria Pardede yang kini bernama Anissa Teresia setelah memeluk Islam. Di urutan kedua ada Sinead O'Connor, penyanyi asal Islandia ini mencuat setelah menyanyikan lagu Nothing Compares to You pada era 1990-an. Pada tanggal 10 Juli tahun 2017, lagu ini diunggah di YouTube dan kini telah diklik oleh 297 juta penonton. Video ini juga mendapat sambutan hangat dari para penggemarnya. The beautiful song is for my wife, she is in heaven, my love, my comrade, thank you for everything, tulis salah satu netizen dalam komentarnya pada lagu tersebut. Sinead O'Connor kini kembali menjadi perhatian internasional. Ia memiliki banyak penggemar baru, bukan karena lagunya, melainkan karena keputusannya untuk memeluk Islam. Ia kini mengganti namanya menjadi Suhada. Menurut Connor, ia memilih Islam atas dasar kesadarannya setelah perjalanan panjang mempelajari beragam agama. Ini untuk menunjukkan bahwa saya bangga menjadi seorang Muslim. Ini merupakan keputusan murni dari perjalanan ilmu teologi. Semua studi kitab suci yang saya lakukan berujung kepada Islam dan membuat seluruh kitab yang lain tak lagi dibutuhkan. Saya akan mempunyai nama baru. Nama itu adalah Suhada, ujar O'Connor lewat postingan di Twitternya pada tanggal 20 Oktober lalu. Pada Kamis tanggal 25 bulan 10, Imam Irlandia Syekh Umar Al-Qodri mengunggah video bagaimana O'Connor mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dalam wawancaranya dengan ITVS Good Morning Britain, dia bercerita setelah membaca Al-Quran Surat Al-Baqarah dia baru menyadari, setiap orang termasuk dirinya telah menjadi Muslim sejak lahir. Segera setelah saya membaca surat kedua Al-Quran, saya mengatakan, oh my God, ternyata aku sudah menjadi seorang Muslim sejak lahir. Dalam Islam, Anda tidak menyebutnya pindah, tetapi kembali. Anda dilahirkan sebagai Muslim sejak awal. Setiap orang dengan logika apapun akan melihat mereka adalah Muslim selama ini. Orang tua kitalah yang merubahnya menjadi Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain. Jadi, itulah yang sebenarnya terjadi pada saya. Jelasnya, berbicara tentang reaksi dari Muslim lain terhadapnya, Connor mengatakan, reaksinya positif. Muslim adalah orang-orang yang baik, lembut, dan sangat mencintai sesama manusia. Namun, ketika mendapat reaksi dari orang lain dia hanya menanggapinya dengan tawa. Dia sudah sejak lama menjadi sosok wanita yang kontroversial. Meskipun, awalnya dia merasa marah karena banyak orang yang membencinya karena menjadi Muslim. Kini Connor telah terbiasa menghadapi segelintir orang yang tak suka dengan pilihan hidupnya menjadi Muslim. Bahkan ada rasa bangga dalam hatinya karena telah menjadi Muslim. Saya bangga menjadi seorang Muslim. Keputusan ini sangat alami. Sebuah kesimpulan dari perjalanan teologi saya. Semua telaah kitab suci mengarah pada Islam, ujar O'Connor. Sang musisi juga membagikan video dirinya mengumandangkan azan. Pada keterangan video, O'Connor menuliskan, lantunan azan pertamanya itu memuat beberapa kesalahan pengucapan bahasa Arab karena dia merasa sangat emosional. Padahal, azan yang dia rekam itu sudah dilatih selama 30 kali. Dia pun meminta maaf kepada warganet yang menyimak video. Lewat cuitan lain, O'Connor berbagi cerita bahwa dia mendapatkan hijab pertamanya dari seorang teman di Dublin. Sahabatku lain yang memberikannya dan memakaikannya padaku, tidak akan mengunggah fotonya karena bagian itu cukup personal. Lagi pula saya sudah tua, dan tidak muda lagi, tapi saya sangat bahagia, ujar O'Connor.
Sinead O'Connor tumbuh di Irlandia yang sangat berbeda dari yang ada sekarang. Itu adalah negara yang sangat tertindas secara agama. Banyak orang sengsara di sana. Tidak ada yang mendapatkan sukacita di dalam Tuhan. Connor mengatakan, telah mempelajari kitab suci berbagai agama, tetapi tidak pernah berpikir untuk membaca kitab suci Al-Quran. Saya tidak memilih Islam selama ini karena saya memiliki begitu banyak prasangka tentang Islam, tapi setelah saya membaca Al-Quran, ternyata semua prasangka buruk tentang Islam hanyalah prasangka salah. Islam adalah agama yang sangat indah dan membuat penganutnya mendapatkan ketenangan batin, ujar Sinead O'Connor. Kini Sinead juga mengenakan jilbab karena menginginkannya. Lagi pula Islam mengajarkan umatnya untuk menutup aurat sebagai bentuk menjaga kehormatan diri. Saya memakainya karena saya menyukainya, ujar Sinead O'Connor yang kini sudah mengganti nama menjadi Suhada setelah memeluk Islam. Di urutan ketiga ada Cat Stevens. Penggemar musik era 70-an pasti sudah familiar dengan yang namanya Cat Stevens. Pria asal London, Inggris, pelantun Father and Son, Morning Has Broken, dan Wild World tersebut merupakan salah satu musisi paling tersohor kala itu. Namun ia mengejutkan publik dengan keputusannya pensiun dari dunia musik pop dan memeluk agama Islam. Ia menjadi mualaf tahun 1977 silam. Ketertarikannya terhadap Islam dimulai sekitar awal 1970-an ketika musisi peraih multiplatinum tersebut menghabiskan liburannya di Maroko. Ia mendengar suara azan, yang oleh orang-orang setempat dijelaskan sebagai musik untuk Tuhan. Saya berpikir, musik untuk Tuhan. Saya tak pernah mendengar hal itu sebelumnya. Saya pernah mendengar musik untuk uang, musik untuk ketenaran, musik untuk semangat pribadi, tapi ini musik untuk Tuhan, ungkapnya dalam sebuah wawancara seperti yang tercatat di Wikipedia. Seperti banyak orang barat lainnya yang hanya Kristen KTP, terlebih seniman, ia tak terlalu dekat dengan agama. Namun, ada suatu kejadian yang mendekatkannya dengan Sang Halik. Tahun 1967 ketika sedang berlayar di perairan Malibu, California, ia nyaris tenggelam. Dalam keadaan darurat, ia berdoa, "Tuhan, jika kau menyelamatkanku, aku akan bekerja untukmu." Tapi saat itu aku tidak berdoa kepada Yesus, karena saat Yesus hendak disalib Yesus berdoa kencang agar Tuhan menolongnya, tapi Tuhan tidak menolongnya dan membiarkannya mati disalib, ujar Cat Stevens. Ia pun akhirnya selamat. Pengalaman hampir matinya tersebut membawanya ke perjalanan mencari Tuhan. Ia berusaha mencari agama yang tepat untuknya. Ia mempelajari semua ajaran agama dan spiritualisme, sampai ketika kakaknya membawakan Al-Quran sebagai hadiah ulang tahun yang dibawanya saat pulang dari Yerusalem. Cat Stevens pun mempelajarinya. Cat Stevens mantap memeluk agama Islam tahun 1977 dan mengganti namanya menjadi Yusuf Islam. Ia memilih nama tersebut bukan tanpa alasan, ia memilihnya karena selalu suka dengan nama Joseph dalam Bible dan dunia barat. Juga, ia pun kagum dengan kisah perjalanan Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Cat Stevens atau Yusuf Islam yang kini berusia 66 tahun sepanjang karirnya telah menjual jutaan keping album rekaman. Ia mulai naik ke permukaan setelah album debutnya tahun 1967 masuk ke dalam 10 besar album terlaris di Inggris. Hit singlenya Matthew and Son juga berhasil mencapai nomor 2 di tangga lagu Inggris kala itu. Tahun 1977 ia meninggalkan karirnya yang sedang berada di puncak dan mengabdikan dirinya untuk pendidikan dan kemanusiaan terutama di kalangan Muslim dunia. Itulah 3 penyanyi Kristen yang memutuskan masuk Islam. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys, karena semuanya itu gratis. Terima kasih.